Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Suryo Lafis dengan NPM 22311093. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek sistem informasi. Pengembangan sistem informasi merupakan proses kompleks yang membutuhkan pendekatan sistematis untuk mencapai hasil yang sukses dan sesuai kebutuhan. Manajemen proyek menjadi kunci penting untuk memastikan proyek berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai anggaran. Lalu memahami konteks proyek sistem informasi. Tujuan dan saran utama yaitu proyek perlu dipahami dengan jelas, seperti meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan proses, atau menghadirkan layanan baru. Saranan yang terukur dan spesifik akan membantu dalam mengukur keberhasilan proyek. Stakeholder dan kebutuhan. Identifikasi semua stakeholder yang terlibat dalam proyek, termasuk pengguna, manajemen, dan tim pengembangan. Kebutuhan mereka perlu dipahami dan dipertimbangkan dalam setiap tahap proyek. Perencanaan dan penjadwalan proyek. Yang pertama, identifikasi tahapan. Memecah proyek menjadi tahapan yang lebih kecil, seperti analisis kebutuhan, desain, pengembangan, pengujian, dan implementasi. Setiap tahapan memiliki output dan milestone yang jelas. Yang kedua, penjadwalan tugas. Menentukan durasi dan ketergantungan setiap tugas. Dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan potensi kendala, gunakan diagram Gantt atau metode penjadwalan lainnya. Yang ketiga, yaitu pengaturan anggaran. Menentukan biaya yang dibutuhkan untuk setiap tahapan, termasuk biaya pengembangan, sumber daya, dan operasional. Lakukan estimasi dengan cermat dan realistis. Pengelolaan tim proyek. Pembentukan tim memilih anggota tim yang memiliki keahlian dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan proyek. Kemudian yang baik, komunikasi yang baik, dan kolaborasi tim sangat penting. Pembinaan tim memberikan arahan, motivasi, dan dukungan kepada anggota tim. Berikan kesempatan bagi anggota tim untuk berkembang dan belajar. Pengaturan peran yaitu menentukan peran dan tanggung jawab setiap anggota tim dengan jelas, seperti manajer proyek, analis, sistem developer, dan tester. Manajemen risiko dan perubahan. Yang pertama yaitu identifikasi risiko. Mengenali potensi risiko yang dapat mengancam keberhasilan proyek seperti keterlambatan, kekurangan sumber daya, atau perubahan kebutuhan. Lalu manajemen perubahan. Membangun proses untuk mengelola perubahan yang terjadi selama proyek, seperti perubahan spesifikasi, penambahan fitur, atau perubahan jadwal. Lalu ada strategi mitigasi, mengembangkan rencana untuk meminimalkan dampak negatif risiko yang teridentifikasi dengan tindakan pencegahan, solusi alternatif, atau rencana cadangan. Komunikasi dan kolaborasi tim. Yang pertama, komunikasi efektif, menciptakan saluran komunikasi yang terbuka dan jelas antara anggota tim, stakeholder, dan manajemen. Gunakan alat komunikasi yang tepat. Lalu ada kolaborasi terstruktur, membangun sistem untuk membagi informasi dokumen dan kemajuan proyek secara real-time menggunakan platform kolaborasi yang sesuai. Yang ketiga, rapat dan presentasi. Melakukan rapat rutin untuk membahas kemajuan proyek, menjelaskan masalah, dan memberikan update kepada stakeholder. Pemantauan dan pengendalian proyek. Yang pertama yaitu pemantauan kemajuan. Memantau secara berkala kemajuan proyek dengan membandingkan hasil dengan rencana yang telah ditetapkan, identifikasi deviasi dan kendala. Lalu yang kedua, mengendalikan pengendalian risiko. Menjalankan rencana mitigasi untuk mengelola risiko yang muncul dan memastikan proyek tetap berada pada jalur yang benar. Yang ketiga yaitu penilaian kinerja. Melakukan evaluasi kinerja tim dan proyek secara berkala. Identifikasi area yang perlu ditingkatkan dan ambil tindakan korektif. Pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Yang pertama, evaluasi proyek. Yang kedua, identifikasi kelemahan. Tinjau kembali proses proyek, identifikasi kelemahan, dan cari peluang perbaikan. Yang ketiga, implementasi perubahan. Terapkan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan efektivitas manajemen proyek.
Lalu yang keempat, pengembangan tim. Berikan kesempatan kepada anggota untuk belajar dari pengalaman dan meningkatkan keterampilan mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.